Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Dengan cepat tempat tidur ini diubah menjadi lembaran kain, bertindak sebagai tirani yang tergantung di kedua sisi tempat tidur. Dari luar, bagian dalam tirai ini tidak bisa dilihat sama sekali. Pada saat ini, Lin Xin baru saja kembali dari mencuci wajahnya dan berkumpul kembali dengan yang lain untuk berdiri di sana. Ia langsung tercengang dan takjub. Wang Yuan dan Chen Jing'er saling memandang, tiba-tiba melompat, berburu menarik dua tempat tidur kosong lain bersamanya. Jelas kedua wanita ini ingin belajar dari para Goncai'er. Lagi pula mereka adalah gadis yang lain, tidak seperti pria, lebih menekankan privasi. Demonstrasi Cai'er tidak diragukan lagi, mengingatkan mereka akan hal itu. Setelah menyelesaikan semuanya, Cai'er kembali ke sisi Lang Haochen dan menarik tangannya, mengucapkan kalimat yang hampir membuat Lang Haochen menangis. Ini adalah rumah kami sekarang. Rasa malu dan rasa malu Lang Haochen yang asli benar-benar lenyap, seolah-olah ia benar-benar lupa tentang orang lain yang hadir. Ia menarik Cai'er ke dalam pelukannya dengan satu gerakan tunggal. Ditambah dua tempat tidur kayu sederhana menempati ruangan seluas 4 meter persegi. Dengan tambahan beberapa batang kayu dan kain di sekitarnya, ini adalah rumah pertama mereka. Meskipun sederhana dan kasar, Lang Haochen bisa merasa dan melihat bahwa Cai'er sedang sangat senang akan hal itu. Dari bentuk yang diambil alisnya, kepuasan dan kebahagiaannya jelas terlihat di wajahnya. Cai'er tidak terlalu menuntut, yang ia inginkan hanya memiliki rumah. Bahkan jika itu bahkan lebih sederhana daripada rumah ini, selama dia dapat bersamanya dengan yang dia cintai, dia pasti sangat puas. Cai'er, aku berjanji padamu, mulai sekarang saya pasti akan memberi Anda rumah yang hangat ini. Akan lebih baik menjadi rumah kami. Cai'er memeluk kepalanya di dekat bahunya dan menjawab dengan lembut, "Ya." Wajah Lin Xin, Sima Qian dan Han Yu meneteskan rasa iri. Lang Haochen adalah pria termuda dalam skuad, namun dia sudah memiliki teman wanita yang sangat dekat. Hubungan mereka benar-benar membangkitkan kecemburuan orang lain. Merasa tatapan semua orang, Lang Haochen mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan wajah merah, sambil berkata, "Beberapa saat yang lalu, Komandan Batalion Zhang mengatakan bahwa kita dapat dipanggil untuk berperang kapan saja. Untuk saat ini, semua orang harus menggunakan waktu mereka dengan bijaksana dan beristirahatlah sebentar." Saat dia mengatakan ini, dia memeluk Cai'er dan langsung masuk ke kanopi ke rumah mereka. Dengan orang lain, berdasarkan kepribadian mereka, Lin Xin dan Sima Qian pasti sudah mulai menggoda, namun mereka benar-benar tidak berani melakukannya dengan Lang Haochen. Lang Haochen tidak benar-benar masalah, tetapi mereka bahkan tidak ingin memiliki niat membunuh dari Cai'er yang diarahkan kepada mereka. Siapapun bisa melihat bahwa hanya Lang Haochen yang menempati hatinya, dan bahwa dia tidak terlalu peduli tentang apapun yang ada di luar dirinya. "Hai, kalian masih belum datang untuk membantu?" Chen Jing'er melambaikan tangannya ke arah Sima Qian dan Han Yu. Dia hanya seorang summoner dan telah mendorong tempat tidur yang sudah cukup bagus untuk dirinya. Sima Qian tertawa dan berkata, "Saudara Li Ying'er, bisakah saya membantu Anda?" Chen Jing'er buru-buru menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, "Tidak apa-apa, saya akan membantu saudara Han Yu. Datang membantu saya."
Setelah tongkat logam besar itu mengayun ke bawah, tempat tidur hanya retak. Bagaimana cara menggunakan tongkat ini untuk mendukung saya? Vena gelap muncul di kepala si Mahian. Apa yang kamu sebut sebagai tongkat logam besar? Benda ini milikku, ini adalah tongkat sihirku. Chen Ying'er menjulurkan lidahnya. Tanya semua orang di sini coba, siapa yang akan menganggap itu sebagai tongkat sihir? Han Yu berjalan dengan sedikit mulut senyum di wajahnya dan menghunuskan pedangnya yang berat, mulai bekerja untuk membantu Chen Ying'er. Lang Hao Chen bersama dengan Cai Er di tempat tidur mereka, dengan yang terakhir bersarang di dadanya. Matanya benar-benar tertutup karena apa yang ia alami sebagai seorang anak. Cai Er telah tumbuh dengan kepribadian yang kontras. Pada dasarnya berbeda dari pemuda lain, dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Baginya, hari itu ketika dia tidur di dada Lang Hao Chen adalah malam termanis yang pernah dia miliki sejak berusia 3 tahun. Tidur di bawah pelukan yang hangat, Cai Er beristirahat tanpa terbangun oleh mimpi buruk atau rasa dingin yang datang. Meskipun itu hanya terjadi sekali, dia benar-benar menyukai perasaan hangat dan nyaman yang dia miliki saat ini. Setidaknya ketika dia bersandar di dadanya sambil mendengarkan detak jantungnya adalah momen yang paling diberkati yang bisa saya terpikirkan. Tapi di sisa perjalanan mereka yang tergesa-gesa, karena Lang Hao Chen takut melakukan sesuatu yang tidak senonoh padanya, atau bahkan rekan-rekannya akan merasa tidak puas, dia tidak pernah bergeming bersamanya lagi. Di tempat tinggal ini untuk 10 orang, Cai Er tidak bisa menahan harapannya untuk kehangatan ini lagi, sehingga mengambil inisiatif untuk mendirikan rumah sementara ini. Ini adalah rumah kecil, tetapi baginya ini cukup jauh lebih baik. Bersandar di dada Lang Hao Chen, dia menarik jilbab yang menutupi wajah kecilnya dan mengungkapkan ekspresi puas. Tok tok tok, pintu terdengar. Ada yang mengetuk. Siapa itu? Si Mahian menerikan pertanyaan dengan keras. Halo, saya mencari Cai Er. Dari luar, suara yang lembut dan bersemangat meskipun agak teredam terdengar. Mendengar suara itu, Cai Er yang sebelumnya berbaring di dada Lang Hao Chen tercengang. Perlahan membuka kedua matanya, mengerutkan alisnya, dan kelihatannya dia sama sekali tidak menyukai pemilik suara ini. Si Mahian membuka pintu kamarnya. Satu orang dengan menunggu di luar. Itu adalah komandan resimen penyihir yang mereka lihat sebelumnya di ruang konferensi. Aula tuan dari kuil penyihir kota Exorcism Lan Yan Yu. Hal Master Yan. Setelah menggosok sesaat, si Mahian sangat menghormati dia. Lan Yan Yu mengungkapkan senyum enggan sambil bertanya, apakah Cai Er ada di sana? Saya sedang mencari dia. Si Mahian mengangguk sebelum buru-buru membuka jalan, membalas, dia di sana, silakan masuk. Terima kasih. Lan Yan Yu memasuki tempat tinggal ini, berdiri di sana. Ia tidak langsung melihat Cai Er. Jalan pandangannya secara alami terhalang oleh semacam tirai yang dibentuk dengan kain spray, bertindak sebagai bingkai. Tolong kembalikan, saya sedang beristirahat sekarang. Suara dingin Cai Er ditularkan dari tempat tidur Lang Hao Chen yang dadanya masih menekannya. Bisa melihat pengusaran terang-terang yang keluar dari tubuhnya membentuk rasa dingin di udara yang terdekat. Lan Yan Yu mengungkapkan tatapan putus asa, bergegas ke samping tempat tidurnya. Cai Er, ibu hanya ingin melihat Anda sedikit. Ibu? Mendengar itu yang lain tidak bisa membantu, tetapi
terlihat benar-benar terkejut. Balai kuil penyihir magi kota Ekrosis ini sebenarnya adalah Ibu Cair sendiri. Tidak perlu. Anda seharusnya sudah melihat saya lebih awal di ruang konferensi. Harap segera kembali. Seperti sebelumnya, suara Cair sangat dingin dan berat. Cair, jangan seperti itu, Lang Hao Chen berkata dengan suara rendah. Sebagai seorang anak laki-laki yang murni dan berbakti, melihat bahwa Cair memiliki hubungan dingin seperti itu dengan ibunya sendiri, dia merasa sulit untuk mengambil dan tidak bisa tidak membiarkan pernyataan itu tergelincir. Tetapi pernyataan ceroboh itu secara alami didengarkan oleh Lan Yanju yang masih berdiri di luar. Segera kulitnya berubah banyak. Dengan hamparan di tangannya dia mengangkat tirai di kepalanya. Tetapi untuk melihat Cair yang bersandar di tubuh Lang Hao Chen. Kalian berdua? Lan Yanju benar-benar tercengang. Matanya langsung penuh dengan kemarahan panas. Cair duduk lurus dan dengan dingin bertanya, "Bagaimana dengan kami?" Lan Yanju berbicara dengan alarm dan kemarahan. "Bagaimana Anda bertindak seperti itu? Kamu masih anak-anak." Riak sihir yang padat langsung meledak diri. Niat membunuh segera mengunci Lang Hao Chen. Cair masih berusia 14 tahun ketika melihat putrinya diranjang dengan seorang lelaki dalam keadaan seperti itu. Ibu lain tidak akan sanggup menontonnya. Kulit Cair berubah, mengambil cadar untuk meletakkan di wajahnya. Dalam sekejap, siluet turun dari tempat tidur, menghalangi jalannya Lan Yanju. "Siapa yang mengizinkan Anda untuk ikut campur dalam urusan saya? Ini adalah kamp tentara dan Anda bukan seorang panglima perwira militer. Anda sama sekali tidak memiliki otoritas di sana. Silakan pergi." Pada saat itu, Lang Hao Chen juga turun dari tempat tidur dan menarik tangan Cair, berkata dengan suara rendah, "Cair, jangan seperti itu. Bibi telah datang khusus untuk melihat Anda." Lan Yanju menatap Lang Hao Chen. "Kami tidak perlu kamu di sini untuk bersikap seperti pria yang baik. Anda berani memanfaatkan putri saya seperti itu. Aku akan membunuhmu." Dalam sekejap, suhu seluruh ruangan jatuh, dan dengan mengangkat tangan Lan Yanju, sebuah es kerucut yang tajam terbang keluar membidik Lang Hao Chen. Dengan kilatan cahaya hitam, niat membunuh yang padat langsung keluar dari tubuh Cair. Kemudian kerucut es hancur berubah menjadi bubuk es yang berhamburan di udara. Di tangan kanan Cair, belati emas gelap langsung muncul, dan dalam sekejap dia telah tiba di depan Lan Yanju. Pisau tajam itu langsung mengarah ke dada Lan Yanju, ditemani dengan suara yang terasa dingin seperti musim dingin. "Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan segera membunuhmu." Melihat belati emas gelap yang sangat dekat, Lan Yanju hanya bisa menatap kosong. "Cair, aku ibumu. Apakah kau tidak tahu?" Cair tersenyum dingin. "Ibu, di mana Anda saat itu ketika kakek buyut melemparkan saya ke dalam gua yang dingin itu? Pada tahun 3 tahun, ayah dan ibu sudah berhenti. Sekarang, ayah dan ibu sudah bukan lagi menjadi ayah dan ibu saya. Saya memiliki satu orang tersayang, dan itu adalah dia. Saya akan bunuh siapapun yang mencoba melukainya." Kemarahan di wajah Lan Yanju menghilang dalam sekejap dan diganti dengan kepahitan yang ekstrim dengan warna yang pucat. "Cair, jangan bilang di hatimu aku benar-benar orang asing." Cair dengan dingin berbicara, "Orang asing? Ketika saya berada dalam bahaya, meskipun tidak mengenal saya, dia melindungi saya dari bahaya.
melindungi saya dengan tubuhnya sendiri, menghadapi musuh yang tidak mungkin dia bandingkan. Dia masih melindungi saya tanpa ragu sedikit pun, dan dia mengatakan bahwa akan melindungi saya untuk seumur hidup. Seperti apa kamu? Apa yang telah kamu lakukan untukku? Saya tahu itu 14 tahun, dan dalam ingatan saya hanya pelatihan, kedinginan dan rasa sakit. Ketika saya tidak bisa bergerak sama sekali dan harus tetap berbaring selama 2 tahun penuh, di mana Anda berada? Jangan bilang bahwa Anda melakukan itu demi aliansi, dan seterusnya. Saya tidak mengerti kebenaran dan perjuangan Anda. Yang saya tahu adalah bahwa ketika saya ingin menyerah pada kehidupan dan sebagian dari dunia ini selamanya, dia adalah orang yang ingat ke dalam hati saya. Apa kehangatan itu membuat saya untuk mempertahankan sedikit harapan terakhir. Meninggalkan, jangan pernah muncul di hadapan kau lagi. Pergi sana, saya sudah memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan Anda. Setelah mendengarkan kata-kata tidak berperasaan seperti itu, Lan Yanyu terhuyung 2 langkah mundur. Air mata dengan sinarnya jatuh dari mata indahnya. Melihat Chai keras kepala, dingin, terakhir kali dia dengan kasar berbalik dan berlari keluar. Lang Hao Chen bisa merasakan tubuh Chai bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak secara emosional sekarang? Orang ini ternyata ibunya. Setelah mengucapkan kata-kata tidak berperasaan seperti itu, mungkinkah dia merasa baik? Dengan riang meraih lembut tubuhnya, Lang Hao Chen tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa menghangatkannya dengan tubuhnya sendiri. Chai bergumam padanya, saya tidak akan menangis demi dia. Saya sudah menangis cukup jauh untuknya. Saya adalah anak tanpa orang tua. Saya hanyalah anak tanpa orang tua. Mungkin yang lain merasa bahwa Chai agak ekstrim, tapi semua orang bisa membayangkan jenis perasaan yang dimiliki ketika dia tidak dapat mendengar, melihat dan bergerak, tetapi harus tetap sadar selama bertahun-tahun. Macam apa siksaan itu bisa untuk mengatakan apa-apa tentang bagaimana Chai muda pada waktu itu? Setelah berkata demikian, dia perlahan berbalik dan dengan erat menarik dirinya menuju wajah Lang Hao Chen. Wajahnya halus tertidur di dadanya. Tubuhnya pada saat itu gemetar hebat. Lang Hao Chen memeluknya, merasakan rasa sakit yang luar biasa juga. Sejak dia mengetahui tentang masa lalu Chai, dia lebih menyayanginya. Dong, 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 dong. Suara metalik yang mengusik telinga terdengar dari luar. Segera bahkan suara yang lebih keras masuk, menghasilkan gemetaran kebisingan. Hanyu bersuara, ini adalah pertemuan tentara. Semua orang tidak bisa membantu, tapi melihat Lang Hao Chen dan Sima Hian menyarankan, Kapten, Wakil Kapten Chai, sepertinya dia agak tidak stabil. Bagaimana kalau kalian berdua tidak pergi? Ini tidak boleh. Lang Hao Chen memiliki pandangan serius. Saya berjanji kepada Komandan Zhang bahwa saya akan menuruti perintah apapun. Ketika sekarang adalah tentara, kita semua adalah seorang tentara. Bagaimana kita tidak bisa berpartisipasi dalam pawai? Saya akan melindungi Chai. Ayo pergi. Chai berdiri tegak, meraih tongkatnya. Wajahnya sepertinya mendapatkan ketenangannya setelah beberapa saat. Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Lang Hao Chen menunduk sekali lagi meraih tangannya sebelum dengan riang meletakkan tangannya di punggungnya, berkata dengan suara rendah, tidak peduli apa dan kapan, Anda akan memiliki saya. Meskipun hanya demi aku, kamu harus hidup dengan lebih baik. Yang saya harapkan adalah melihat Chai yang saya cintai senang dan bahagia. Ya,
Cai Er mengangguk ringan, mengambil inisiatif untuk meraih tangan Lang Hao Chen. "Ayo pergi." Lang Hao Chen memanggil rekan-rekannya sebelum dengan cepat bergegas keluar, masih memegang tangan Cai Er. Di luar tempat tinggal, sekelompok tentara bergegas dengan kecepatan tinggi. Para petugas ini kadang-kadang berteriak. Berdiri di ruangan di depan tempat tinggal, Zhang Hairong ditempatkan di tempat yang paling depan. Pada saat ini dia sudah mengenakan pakaian bela diri, menggunakan baju besi piringan berat di atasnya, dan masing-masing tangannya memegang kapak perang. Dengan penampilan yang menakjubkan ini, dia melihat para prajurit itu bergegas menghampirinya. Lang Hao Chen buru-buru memimpin rekannya berlari ke arah Zhang Hairong dan melakukannya salam tentara di hadapannya. "Komandan batalion, kelompok 7 tentara kami sedang melapor kepada Anda. Dalam situasi perang, Zhang Hairong saat ini tidak memiliki sikap sederhana seperti sebelumnya," berkata dengan dingin. "Berdiri dalam formasi di belakang saya dan ikuti saya dalam menyerang musuh." "Ya," Lang Hao Chen memberi balasan, membawa rekan-rekannya untuk berdiri di belakang Zhang Hairong. Di antara mereka bertujuh, beberapa tinggi, beberapa lebih pendek, dan di atas semuanya 3 dari mereka adalah gadis-gadis yang semuanya tampak begitu muda. Segera menarik perhatian para tentara, khususnya sekelompok prajurit yang berdiri di depan mereka, sekali menempatkan tatapan penasaran. Regu pemburu iblis yang baru terbentuk dengan datang ke Exotic City untuk melakukan tugas mereka dan menjalani tes adalah rahasia yang sangat rahasia. Bukan sesuatu yang prajurit tingkat rendah ini mungkin memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Dengan cepat semua tentara berkumpul. Meskipun langit sudah gelap, formasi pertempuran masih sangat cukup rapi, dilakukan tanpa terburu-buru. Senjata para pejuang tampak polos dan sederhana. Semuanya sudah usang karena sudah digunakan untuk waktu yang lama. Dan selain seragam militer mereka juga memiliki perlindungan kulit. Para perwira semua menggunakan baju besi genetik yang sama. Hanya Zhang Hairong yang memiliki armor pelat. Sesaat kemudian tentara selesai merakit dan Zhang Hairong menyatakannya. "Saudara laki-laki, hari ini serangan dari tentara setan kecil ini sangat ganas. Dengan demikian kita harus pergi ke medan perang hari ini. Meskipun itu lebih awal dari yang diharapkan, paman ini tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Hanya bahwa jika beberapa dari Anda tidak menghadapi kenyataan ini, kehormatan batalion ini akan jatuh. Karena itu, demi hal ini jangan salahkan sepasang kapak saya, karena tidak akan bisa membedakan orang. Sekarang kita akan berangkat." Membunuh, bunuh. Kelompok prajurit mengangkat senjata mereka, meneriakkan 3 kata ini di bawah tatapan terkejut kelompok Lang Hao Chen yang berjumlah 7 sebelum segera berangkat. Menjadi buru-buru ke perbatasan, berjalan dengan perlahan dan pasti. Zhang Hairong tidak banyak berbicara, tetapi dari adegan ini dapat dilihat dengan jelas bahwa dia memiliki kendali penuh terhadap pasukan ini. Para prajurit ini jelas tidak akan pergi ke medan perang untuk pertama kalinya. Mayoritas dari mereka memiliki energi spiritual eksternal prajurit antara langkah pertama dan kedua. Tetapi semangat bertarung panik mereka segera bisa dirasakan oleh kelompok 7 Hao Chen. Disertai dengan aura berdarah, Zhang Hairong memimpin mereka di depan, membawa sepasang kapak diikuti oleh kelompok 7 Lang Hao Chen. Sekarang semua orang di dalam skuad mengikuti formasi dengan sempurna. Lang Hao Chen berada di depan,
Wang Yuan dan Sima Qian berada di sisi kiri dan kanan masing-masing. Han Yu berada di belakang. Di tengah ada Cai Er, Chen Yin dan Ling Xin dalam kapasitasnya sebagai mage. Meskipun Chen Yin dan Ling Xin masing-masing adalah summoner dan mage, tubuh mereka diperkuat oleh energi spiritual mereka, membuat mereka tidak lebih lemah dari prajurit rata-rata langkah pertama dan kedua. Jadi tidak ada yang punya masalah dengan yang lain. Segera mereka tiba di perbatasan kota eksotis di bawah pimpinan Zhang Hairong, di mana mereka bisa melihat dinding megah di dekatnya. Setelah datang ke jajaran pegunungan eksotis ini untuk pertama kalinya, mereka melihat pertahanan yang luar biasa ini. Lang Haochen dalam hati merasa tercengang. Dindingnya terlalu tinggi, dan meskipun dia tidak bisa melihat dari sana bahwa dinding-dinding ini lebih dari 100 meter, hanya dengan melihatnya dia sudah memiliki perasaan yang berbeda. Teriakan, jeritan, tabrakan, dan suara metalik yang berbunyi berdering terus-menerus di sekitar mereka. Setelah akhirnya tiba-tiba di medan perang untuk pertama kalinya, Lang Haochen merasakan banyak kegembiraan di tengah kegugupan. Dengan cepat Zhang Hairong telah memimpin mereka di perbatasan kota, membawa kedua kapak tempurnya di tangan kirinya. Zhang Hairong bertanya pada tentara yang mereka temui dalam perjalanan mereka, "Di mana komandan batalion Anda?" Prajurit itu menjawab dengan suara yang keras, "Dia ada di perbatasan, sedang melawan musuh." Zhang Hairong tertawa terbahak-bahak. "Sungguh berani. Pergi dan beritahu komandan batalion Anda bahwa pasukan kami yang pertama telah tiba untuk bertukar dengan Anda. Biarkan saudara-saudaramu beristirahat sebentar, dan biarkan kami menangani kehidupan para prajurit iblis ini. Saudara dari batalion pertama saya, ikuti saya." Mengatakan demikian, pria pemberani itu berlutut dengan langkah besar ke depan. Dalam kapasitas mereka sebagai tentara, kelompok 7 Lang Haochen tidak berani mundur, mengikuti Zhang Hairong maju dengan langkahnya. Pada saat ini, mereka menginjak medan perang untuk pertama kalinya, tetapi tidak punya waktu untuk mengamati sekitarnya. Pada saat yang bersamaan, sebuah adegan yang menakjubkan terbentang. Darah di dalam tubuh mereka mendidih dengan gila. Di luar tembok tebal lebih dari 100 meter, sejumlah pasukan persediaan ditumpuk, menempati teriakan yang tak henti-hentinya. Darah terus mengalir keluar dari garis medan depan pertempuran, dan jumlah teriakan pembunuhan meningkat sesuai dengan waktu. Zhang Hairong bergegas ke depan ketika tiba-tiba Zelin Dual Blade Demon tinggi 1,5 meter tiba, mengayunkan 2 tangkai tajam ke arah salah satu prajurit yang mempertahankan kota. Zhang Hairong melolong marah dan dengan suara gemuruh melesat ke depan menggunakan kaki kirinya sebagai pendukung. Sepasang kapak menebas ke depan. Dengan suara "fu", Zelin Dual Blade Demon pecah berkeping-keping. Prajurit yang baru saja diselamatkan olehnya telah diredam dalam darah sejenak saja. Berbalik untuk melihat Zhang Hairong, dia mengarahkan jempol ke arahnya sebelum mengayunkan tubuhnya duduk di tanah. "Anda bisa pergi beristirahat. Saudara-saudara dari batalion ke-6, mari kita menangani sisa pertahanan," kata Zhang Hairong sebelum berteriak dengan keras. Sepasang kapak besar dalam ayunan penuh bergegas ke depan seperti panggilan daging, seperti penggilingan daging, melompat ke arah iblis yang mendekat, berayun sambil mengincar kepala mereka. Para prajurit dari batalion 1 dengan cepat menuju lokasi penting dari tembok kota. Sebagian dari mereka melawan musuh, sementara bagian lain membantu batalion ke-6
Dalam mengevakuasi yang terluka, seluruh proses dilakukan dengan rapi dan teratur. Dengan personil medis khusus yang membantu korban luka, bantuan di bagian depan membutuhkan kurang dari 20 nafas yang harus dilakukan. Sang Hairong tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya memanas. Semangat juangnya meningkat dan energi spiritual di tubuhnya menjadi lebih ganas. Menundukkan kepalanya, dia menemukan bahwa cahaya putih beriak di seluruh tubuhnya. Lang Hao Chen tiba di sisinya, terbungkus seluruh set roh holy. Tubuhnya membangkitkan cahaya putih ini. Bukan hanya dia, semua anggota dari skuad Demon Han telah membantu persiapan mereka untuk bertempur. Berdiri di sisi Zhang Hairong, Lang Hao Chen melihat keluar kota. Dia bisa melihat bahwa iblis ada di mana-mana, mengelilinginya dari semua sisi, dan bagian utama dari pasukan musuh terdiri dari Zelin Dual Blade Demon. Semua pasukan demon berbilah ganda tidak henti-hentinya berusaha untuk manjat ke atas tembok. Mengandalkan lengan tajam mereka, para prajurit terdekat mengandalkan batu dan api untuk melakukan yang terbaik untuk mempertahankannya. Tentara iblis ini tidak memiliki hitungan dalam satu tatapan. Bahkan ketika sejumlah besar demon berbilah ganda dihancurkan, iblis-iblis ini masih terus menyerang. Selama inti mereka tidak hancur, mereka akan berdiri dan terus menyerang dengan segera. Perang yang instan sedang dilancarkan di luar kota. Memandang kepala demon ganda berbilah, Zhang Hairong bertanya pada Lang Hao Chen, "Kau seorang guardian kenaikan?" Lang Hao Chen mengangguk sebagai konfirmasi. Zhang Hairong berkata, "Tanpa menghiraukan panggilan Anda, ikuti saya dengan membunuh musuh. Semakin banyak kita membunuh, semakin baik." "Siap." Lang Hao Chen berbalik untuk melihat rekan timnya. Wang Yuan, lindungi Ying Er. Sima Qian, lindungi Ling Xin. Hanyu, rawat penyembuhan dan harmonisasi. Kami harus bertempur berdampingan. Melindungi kota tidak terlalu sibuk. Secara alami mereka tidak dalam satu posisi untuk melakukan itu. Itu adalah pertempuran antara pasukan mereka dan musuh. Sebuah kabut emas halus diproduksi, bergelombang di sekitar Lang Hao Chen. 8 simbol emas dengan cepat menyebar di sekitarnya, membungkus diameter sekitar 20 meter. Tiba-tiba kabut emas yang mengelilingi tubuh semua orang itu tampak sedikit seperti seorang kesatria menggunakan kemampuan menyimpan kekuatan. Ini adalah yang pertama dari kemampuan Genaik. Kemampuan Guardian Genaik Lang Hao Chen telah memiliki kembali di Telesfall Alliance. Spiritual Gathering Hello itu menghabiskan energi spiritual sendiri untuk meningkatkan tingkat pemulihan energi spiritual teman-temannya sebanyak 30%. Pada saat ini, Lang Hao Chen menampilkan kemampuan dukungan yang tangguh. Spiritual Gathering Hello plus Holy Spirit Hello di samping Favorin Guardian dilepaskan. 3 kemampuan bertipe Hello ini secara instan memperkuat tim. Pada saat yang sama, dia menunjukkan pedang roh Holy ke depan, menelusuri 10 garis cahaya putih, dan demon ganda berbilah di dekatnya langsung terguncang dan mereka jatuh. Setelah mendapatkan bantuan Lang Hao Chen, Sima Hia berteriak dengan keras, "Bunuh!" Staf di tangannya melambai seperti naga melingkar hitam, dan tanpa menggunakan kemampuan apapun, kemampuan fisik yang luar biasa meletus. Dengan setiap potongan tongkat, kepala Dual Blade Demon diledakkan dan berubah menjadi daging cincang. Keberanian Wang Yuan bahkan lebih besar dari Sima Qian. Gadis ini langsung melompati tembok kota.
dan melambaikan perisai jiwa Diven. Dia menyapu semuanya. Dengan cepat tidak ada demon ganda berbilah lainnya yang tersisa di arahnya. Setelah baru saja melepaskan batalion ke-6, Zhang Herong masih menikmati dirinya dengan dua kapak tempur di tangannya. Tetapi setelah beberapa saat nafas, dia menemukan bahwa sudah tidak ada lagi tekanan. Bahwa meskipun 2 atau 3 anak kucing kecil kadang-kadang mendekati dari depan, musuh di sebelah kiri dan kanannya sudah diurus oleh kelompok Lang Hao Chen. Setelah sedikit lebih dari 20 detik, area ini sudah benar-benar bersih.